Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, kembali lagi dalam segmen Kita Bertanya. Ada pertanyaan nih Ustadz. Bolehkah kita mengulangi membaca bismillah pada saat makan dan minum? Dalam keadaan sebelum makan dan minum, kita udah membaca bismillah. Cuma di saat kita lagi di tengah-tengah makan, kita ngobrol sama teman kita, terus untuk memulai makan dan minum lagi ini, bolehkah kita membaca bismillah ataukah cukup di awal sekali aja? Terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya sudah mengetahui bahwa agama Islam adalah agama yang mengajarkan adab. Semua perilaku-perilaku manusia sama Islam dibimbing untuk di atas adab-adab yang mulia. Wabil khusus dalam permasalahan ini adalah tentang masalah makan ataupun minum, yang mana Islam telah mengatur adab-adab di dalam kita makan ataupun minum agar kita bisa mendapatkan manfaat ataupun mendapatkan keberkahan dari makanan atau minuman yang kita konsumsi. Di antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di saat kita hendak makan ataupun hendak minum adalah kita mengawali makanan kita ataupun mengawali minuman kita dengan membaca bismillah, yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tentang permasalahan ini, para ulama di antara mereka ada yang mengatakan bahwa membaca bismillah di saat hendak makan ataupun hendak minum itu hukumnya wajib. Sehingga ketika ada orang yang meninggalkan dengan sengaja, maka dia berdosa atas perbuatannya itu. Dan di antara ulama yang berpendapat wajibnya akan bacaan basmalah di saat hendak makan atau minum adalah Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Hal ini berdalil dengan nasihat atau petuah atau peringatan dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada anak tiri beliau, yaitu Umar ibnu Abi Salamah, di mana di saat itu Umar ibnu Abi Salamah masih usia anak-anak. Dan biasa namanya anak-anak ketika ada jamuan makannya seperti itu ya. Maka di saat momentum makan bersama, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan nasihat kepada anak tiri beliau, yaitu Umar ibn Abi Salamah. Beliau bersabda, "Ya gulam, samillah, wahai anak, bacalah bismillah. Wa qul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalik, dan makanlah dari makanan yang ada di dekatmu." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan lebih-lebih kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menekankan akan perintah wajibnya membaca basmalah di saat awal makan adalah bahwa bila mana seorang itu tidak sengaja lupa makan, minum yang awalnya belum membaca bismillah, maka apa kata Nabi? Beliau menyarankan dan beliau memberikan bimbingan, idza akala ahadukum falyadhkurismallahi ta'ala, fa idza nasiya an yadhkura ismallahi fi awwalihi
falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Beliau memberikan bimbingan kepada kita yang mungkin di antara kita lupa tidak membaca basmalah di awalnya. Maka beliau memberikan arahan, hendaklah ketika kita lupa di tengah-tengah makanan atau di tengah-tengah kita minum membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dan di antara dalil-dalil yang kita sebutkan di atas menunjukkan akan wajibnya membaca basmalah di awal makan ataupun di awal minum. Dan ini menurut sebagian pendapat, walaupun ada ulama yang mengatakan bahwasanya membaca basmalah di awal makan atau minum tidaklah wajib. Ala kulli hal, seorang muslim hendaknya memperhatikan adab-adab di dalam makan ataupun minum agar supaya mendapatkan keberkahan dari makan dan minum, dan kita mendapatkan sunnah, pahala sunnah, karena kita telah mengagungkan sunnah Nabi SAW. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula adab yang dianjurkan dan dibimbingkan oleh Nabi SAW di saat kita selesai makan dan minum, yaitu kita jangan lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, innallaha la yarda anil abdi an ya'kulal aqlata fayahmadahu alaiha au yashraba syarbata fayahmadahu alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhoi kepada seorang hamba ketika ia makan kemudian dia memuji Allah atas makanan itu, dan dia minum kemudian memuji Allah atas minuman itu. Yang jadi permasalahannya kaum muslimin, bagaimana apabila kita mengucapkan basmalah ataupun mengucapkan hamdalah di setiap kali suapan. Ya, suapan pertama bismillah, ditelan alhamdulillah. Kemudian menyuap lagi suapan kedua bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, dan terus sampai selesai. Lalu bagaimana para ulama menjawab tentang permasalahan ini? Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya cukup apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya membaca basmalah itu di awal makan dan membaca hamdalah di akhir makan, ataupun membaca basmalah di awal minum dan membaca hamdalah di akhir minum. Sudah cukup bagi kita untuk melakukan itu. Hanya saja apabila seseorang melakukan hal itu, maka menurut beliau tidak menjadi masalah. Disebabkan karena ada sebuah riwayat dari Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala, yang mana beliau selalu memuji Allah setiap suapannya. Setiap selesai alhamdulillah, setiap selesai alhamdulillah. Maka ditanyakan kepada beliau, kenapa Anda melakukan hal ini? Apa jawab beliau? Aqlun wa hamdun khairun min aqlin wa sukutin. Makan dan pujian itu lebih baik daripada makan dan diam. Maka daripada itulah bila mana dipandang itu ada maslahat, maka menurut Syekh Utsaimin itu sesuatu yang tidak dicela, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Hanya saja bila mana seorang muslim mencukupkan diri dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW, hanya membaca basmalah di awal, membaca hamdalah di akhir ketika makan atau minum, itu adalah sudah cukup baginya. Demikian wallahu ta'ala alam yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.